bakalan ke air terjun. Namanya air terjun Seganing. Air terjun Seganing ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang sebenarnya tuh dia gak berubah banyak ya kalau misalnya dihitung dari tahun 2016. Karena tangga yang diukirnya di tebing dan juga pagar bambunya itu masih sama dari 2016 sampai ke 2024. Jadi air terjun Seganing ini adalah salah satu tempat terindah yang ada di Nusa Penida di mana kamu bisa dapat mengagumi pemandangan yang indah banget. Kalau misalnya kamu ketakutan nih untuk menuruni sisi tebing mengikuti jalan setapak yang kurang bagus ya emang, dan kurang terlindungi dengan baik juga, ini namanya petualangan Sobat Kois. Jadi harus kamu lawan rasa takut itu. Jangan berharap buat lihat air terjun yang mengesankan yang kayak ada di bayangan kamu ya, karena ini air terjunnya agak beda nih. Kalau misalnya kata anak zaman sekarang sih agak lain ya. Tapi kamu bakalan dihadiahi dengan kolam alami yang menurut tim Makeup Girl sih bagus kok. Jadi pendakian itu akan memakan sekitar 30 sampai dengan 40 menit dengan jalanan kecil yang diukir di tebing. Dan ada semacam pagar bambu yang bisa melindungi kamu dari terjatuh. Tapi ini masih kurang safety sama sekali ya. Dan kalau secara pribadi kita lebih suka lokasi yang lain sih. Dan kalau bisa jalan-jalannya ke arah selatan aja deh. Tapi kalau misalnya kamu emang suka banget trekking, kamu wajib banget kesini. Nah, ada lagi kok air terjun yang lain kayak misalnya air terjun Guyangan. Kalau kamu emang bener-bener pengen lihat air terjun. Tapi yuk kita langsung aja ke air terjun Seganing. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih suka banget sama trekking seperti yang udah kita bilang tadi, kamu harus bisa buat nurunin tebing yang cukup menguras tenaga ya buat turun di tebing yang satu ini. Tapi layak kok buat dikunjungin meskipun kalau misalnya kamu emang gak pengen turun dari tebing, dari atasnya aja udah bagus banget. Kamu bisa ngambil foto-foto tren atau bahkan sedikit ayunan ya di atas ini. Dan kalau misalnya kamu naik motor, kamu harus hati-hati banget karena jalanannya itu benar-benar jelek banget, sejelek-jeleknya jalan deh pokoknya. Dan kamu bakalan lewat beberapa rumah warga gitu Sobat Kois. Nah, buat jalan menuju ke Seganing ini udah lumayan ya. Sebagian besar jalannya sama kayak menuju jalan ke Tembeling. Cuman 10 menitan aja buat jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kamu dari Toyapake ambil arah ke Crystal Bay, tapi belok kiri ke arah Pantai Kelingking. Dan nanti di Pasimbangan Besar kamu ambil ini deh jalan dengan yang ada pura kecil di tengahnya gitu. Terus setelah beberapa kilometer kamu bisa ambil belokan ke kanan. Kemudian ketika mapsnya itu udah nunjukin sampai ya di Seganing Waterfall, kamu mungkin bakalan bingung nih pas nyampe tempatnya, parkirannya di mana, terus jalan menuju air terjunnya itu kemana. Kamu bakalan lihat ada 2 ayunan gitu, terus habis itu kamu bakalan lihat tuh hamparan samudra yang sebenarnya tuh bagus banget ya. Cuman kalau mau nyari jalannya nih, misalnya kamu bener-bener bingung, di sebelah kiri kamu bisa lihat ada warung. Nah di situ kamu bisa tanya sama ibu-ibunya jalannya sebenarnya kemana sih. Tapi kalau misalnya ibunya belum berjualan, emang bukanya tuh siang gitu ya Sobat Kois biasanya warungnya. Nah kamu bisa langsung aja ke jalanan yang ke kiri. Jangan kamu ambil jalanan yang tepat di bawah ayunan. Karena di situ tuh turunannya curam banget. Dan emang udah jarang ya yang pakai. Kecuali buat naik ke atas itu masih bisa dipakai. Nah kalau misalnya mau turun ke bawah, kamu mendingan prefer untuk ambil jalan yang ke kiri. Nantinya kamu bakalan nemuin jalan tangga-tangga kayak gitu untuk ke tebingnya. Nah, ketika tangga-tangganya udah habis, disitulah petualangan dimulai. Karena kenapa di sini jalanannya super duper menegangkan. Lumayan sempit dan kalau misalnya untuk 2 orang jalan sekaligus gitu ya, kayaknya agak susah deh. Pokoknya kalau kamu mau trekking di sini, kamu udah harus sarapan, udah gitu kamu juga harus punya mental dan fisik yang kuat. Karena kalau cuma mental doang untuk bertualang, tapi fisiknya gak kuat, yakin deh di sini kamu bakalan nyerah. Karena pas turunnya itu lebih menegangkan ya dan lebih susah, lebih tricky juga nih Sobat Kois daripada nanti pas naiknya. Soalnya waktu tim Makeup Girl datang ke sini aja kita tuh butuh waktu sekitar 30 sampai dengan 40 menit karena kita bawa banyak banget perintilan kamera dan lain-lain ya. Jadi agak susah tuh buat turun ke bawahnya. Dan ketika kamu udah sampai tebing, ini juga harus diperhatikan banget untuk ketelitian kamu dalam melangkah ya. Karena salah langkah kamu pasti bisa kepleset. Apalagi untuk napaknya itu gak cukup loh satu kaki kayak gak muat gitu. Jadi kamu harus agak sedikit berjinjit tapi sambil turun. Gimana coba?
Belum lagi nantinya kamu harus nurunin tangga yang terbuat dari bambu dan itu kayak udah reot. Jadi mental kamu harus dikuat-kuatin dan harus pegangan ke tempat yang aman. Jangan sampai kamu salah pegang kabel ya, karena salah-salah takutnya kamu bisa narik kabel yang lagi mengalirkan listrik. Ngeri banget kan? Jadi kalau misalnya mau pegangan itu prefer ke tembok aja, ke tebing. Di sini tuh ada beberapa tebing yang udah ada ceruknya gitu tuh Sobat Kolis. Jadi kamu bisa pegangan di situ. Lanjut pas sudah sampai bawah mungkin kamu bakalan nanya nih sama kita, kira-kira worth it gak sih petualangan trekking tadi untuk ke air terjun ini? Jawabannya tergantung ya. Kalau kamu emang jualnya petualang banget dan suka banget sama trekking, suka dengan trek-trek yang menegangkan dan juga menantang, menurut kita worth it. Karena treknya itu benar-benar super duper menegangkan. Tapi kalau misalnya kamu emang pengen datang ke air terjun yang ada sesuai dengan bayangan kamu, ya itu kurang worth it ya. Cuman di sini menurut tim Wake Up Call kerennya adalah menawarkan hal yang berbeda gitu daripada air terjun yang lain. Karena di sini kamu bisa lihat deburan ombak langsung yang benar-benar gede banget. Terus kamu juga bisa lihat samudra dari dekat, benar-benar dekat banget. Dan ini bukan pantai, kamu langsung lihat samudra dari dekat. Tebingnya juga indah banget, langitnya, waduh, kalau siang-siang emang luar biasa sih. Dan di sini kamu bakalan lihat mata air yang sebenarnya kecil ya, tapi ini tuh airnya seger banget. Dan sebenarnya air terjunnya itu malah ngalirnya ke laut langsung loh. Jadi ini buat foto-foto menurut kita worth it sih, bagus banget, serius deh, nggak bohong. Tapi emang kalau misalnya tujuannya itu adalah air terjun, menurut kita jangan kesini. Soalnya nih kalau kamu mau lihat di beberapa website untuk jalan-jalan kayak gitu, kayak misalnya aja kita sebut TripAdvisor ya. Di situ ada beberapa orang yang komen kalau datang ke sini tuh nggak worth it karena cuma lihat kontainer yang isinya air. Itu ya salah satunya. Terus ada beberapa juga yang bilang kalau treknya itu terlalu menantang dan kurang aman. Ya bener sih. Tapi balik lagi, kalau kata tim Wake Up Call sih tergantung. Kamu kesininya karena kamu emang suka sama trekkingnya, ya worth it. Tapi kalau misalnya pengen lihat untuk air terjunnya, ya nggak worth it sih menurut kita juga. Dan kalau mau kesini bener-bener deh harus bawa minum. Jangan sampai nggak bawa minum. Karena waktu tim Wake Up Call kesini ngiranya deket kan dari atas ke bawahnya. Ternyata jauh banget. Dan kerennya, magically, di sini tuh lebih cepat naiknya daripada turunnya. Karena turunnya tuh yang kayak kita bilang di awal video, ini benar-benar tricky banget. Nah, itu dia Sobat Kolis, perjalanan tim Wake Up Call untuk ke Seganing Waterfall alias air terjun Seganing. Nah, episode ini adalah episode terakhir dari perjalanan tim Wake Up Call di Nusa Penida. Next, kita kira-kira jalan kemana lagi ya? Kasih saran di kolom komentar, sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya bersama dengan tim Wake Up Call, A Call for Success. See ya!